Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Farabi Dirgantara Putra. Saya berasal dari kelas 12 P1B. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tentang bab 8 agama Islam, yaitu sikap inovatif dan etika berorganisasi dalam Islam. Sikap inovatif. Pengertian sikap inovatif. Inovatif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk mencapai tahap pengenalan atau berusaha mengenalkan ide-ide, proses, produk, atau prosedur yang baru dan berguna di dalam pekerjaan kelompok dan organisasi. 2. Sebab-sebab bersikap inovatif. A. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada umat Islam untuk memiliki ide-ide baru dalam menyelesaikan persoalan kehidupan yang sangat diperlukan sehingga kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. B. Tuntutan dinamika kehidupan. Kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, manusia juga dituntut untuk terus berkembang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Diperlukan sikap inovatif dari setiap pemikiran manusia. C. Pentingnya bersifat dinamis. Dinamika zaman merupakan sebuah keniscayaan. Manusia hidup membutuhkan dinamika sehingga hidup tidak statis. Karena kebutuhan manusia terus berubah sesuai perkembangan zaman, manusia yang mampu hidup sesuai dengan zamannya adalah manusia yang bersikap dinamis. Ciri-ciri inovatif. Sesuatu yang dipandang memiliki nilai inovatif yang dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dapat dikatakan inovatif antara lain sebagai berikut. Bersifat baru. Inovasi memiliki ciri-ciri yang bersifat baru. Artinya ide-ide yang muncul benar-benar murni, belum pernah digunakan oleh siapapun, atau ide tersebut sudah digunakan tetapi diadopsi kembali karena merasa cocok untuk dijadikan solusi. B. Bersifat khas. Inovasi bersifat khas merupakan penerapan ide-ide berupa inovasi akan menciptakan sesuatu ciri khas meskipun ia berasal dari ide orang lain. Inovasi akan selalu bersifat khas walaupun berawal dari pengadopsian ide karena yang diterapkan di tempat baru akan memunculkan ciri khas tersendiri. C. Bersifat terencana. Inovasi memiliki sifat terencana karena bentuk perilaku inovasi tersebut sengaja dibuat sehingga dapat diartikan bahwa inovasi dilakukan melalui proses perencanaan yang akan diimplementasikan dengan persiapan yang matang, jelas, dan tidak tergesa-gesa. D. Memiliki tujuan yang jelas. Suatu inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas. Ini berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan. Ilmu pengetahuan pasti menitik beratkan kepada objek dan subjek dalam pengembangan, begitupun inovasi juga harus mempunyai otak objek dan subjek yang jelas agar tepat sasaran dan tidak mengalami kegagalan saat proses penerapan. Manfaat inovatif. A. Dapat memecahkan masalah. Inovasi adalah ide dan gagasan baru yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. Masalah baru tentunya harus diselesaikan dengan ide baru juga. B. Dapat menciptakan kualitas yang unik. Adanya inovasi akan menciptakan diri seseorang memiliki kualitas yang unik. Terlebih jika inovasi tersebut berhasil diimplementasikan dalam kehidupan. C. Dapat meningkatkan produktivitas. Berinovasi juga akan berdampak baik terhadap produktivitas, mulai dari siswa, karyawan, bahkan pemimpin akan mendapat dampak yang sangat baik. D. Dapat mewujudkan sikap yang tangguh. Seseorang yang inovatif ya seseorang yang tangguh. Hal ini berarti penyesuaian diri dengan masalah baru dan penyelesaiannya dapat dilakukannya dengan baik. Etika berorganisasi dalam Islam. Etika organisasi dalam Islam adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang untuk menaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Pentingnya etika berorganisasi dalam Islam. Dalam suatu organisasi sangat penting untuk disusun tata tertib sebagai bentuk etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota agar organisasi dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. A. Agar dapat
mengikuti kehidupan sosial yang tertib. B. Terwujudnya kelancaran interaksi antara manusia dalam kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas. C. Mewujudkan sistem nilai manusia yang berdasarkan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. 4. Karakteristik organisasi dalam Islam. Suatu organisasi yang bernafaskan keislaman sangat berbeda dengan organisasi secara umum, karena corak organisasi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Berorganisasi dengan niat beribadah. Berorganisasi merupakan bagian dari aktivitas manusia dan semua itu harus diletakkan dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam